Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mengawali jumpa kita, saya ingin mengutip kembali sebuah kalimat indah yang disampaikan oleh Bung Karno. Beri kemanusiaan, cinta kasih terhadap sesama manusia. Tidak peduli apakah ia berkulit hitam, apakah ia berkulit kuning, apakah ia berkulit putih, atau apakah ia berkulit merah. Cinta kasih terhadap sesama manusia akan meresap ke dalam jiwa hanya jika dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa. Perkenalkan saya, Puat Taluma dan rekan saya, kami berdua akan mewawancarai narasumber kita hari ini yang Bapak Stefanus M. Ngala, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, selaku Inspektur Pembantu Wilayah 3. Apa kabar Bapak? Baik, Bu. Dan Ibu Veronica Naotoni, Sarjana Teknik, Magister Engineering, selaku Auditor Media pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apa kabar Ibu Vero? Tuhan baik, Bu. Terima kasih. Topik wawancara kita hari ini adalah peran serta Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung suksesnya pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Kita akan memulai wawancara kita dan saya akan mengawalinya dari Bapak Inspektur Pembantu. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi, Bu Wah dan Bu Ede. Wah, semangat sekali Ibu berdua hari ini. Oh iya Pak, kami berdua sedang bergembira karena hari ini perayaan Hari Lahir Pancasila. Benar Pak Stef, saya dan Ibu Wah merasa bahagia karena hari ini Hari Lahir Pancasila. Oh iya betul, hari ini tanggal 1 Juni 2020, Hari Lahir Pancasila. Pak Stef Ngala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Kota Ende merupakan tempat pembuangan bapak bangsa kita yang menunjukkan. Bukankah demikian Pak Stef? Baik Ibu Wah, Kota Ende memang kota pembuangan Bapak Presiden kita pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dan rumah kediaman beliau zaman itu dan 5 pohon sukun masih terpelihara sampai sekarang dan menjadi tempat wisata. Bu Vero, apakah perenungan Pancasila dilakukan di Kota Ende? Benar Ibu Eden, perenungan hari lahirnya Pancasila dilakukan di Kota Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di saat itu, Bung Karno menjalani pengasingan di Kota Ende selama kurang lebih 4 tahun, dari tahun 1934 sampai dengan 1939. Di sekitar lokasi pengasingan Bung Karno tersebut terdapat sebuah taman. Di taman itulah Bung Karno merenungkan banyak yang harus dia renungkan untuk bangsa Indonesia. Salah satu renungan yang dilakukan oleh Bung Karno adalah Pancasila. Dan kini taman itu dikenal dengan Taman Renungan Pancasila. Dan pohon sukun yang berada di taman itu disebut pohon Pancasila. Kita kembali ke Pak Irfan. Pak Stef Ngala, apa yang menjadi kebanggaan kita masyarakat NTT sehubungan dengan lahirnya Pancasila di Kota Ende? Terima kasih Ibu Wah. Sebagai masyarakat NTT sangat berbangga karena pendahulu-pendahulu kita dengan segala macam keterbatasan, tetapi mereka mampu melahirkan Pancasila yang mempersatukan seluruh etnis, mempersatukan berbagai agama, dan mempersatukan segala macam bahasa. Namun dalam perjalanan banyak tantangan dan hambatan, tetapi itu harus dimaknai sebagai suatu pendewasaan untuk kita lebih menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Bu Vero, bagaimana kita merayakan Hari Lahir Pancasila yang baru? Kita biasanya merayakan hari lahirnya Pancasila di Kota Ende. Tapi dengan adanya masalah pandemi COVID-19 ini, maka kita merayakan hari lahir Pancasila
seperti kita berdialog dan beraktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tugas kita sebagai ASN di Inspektorat Provinsi NTT. Oh iya, Vero, tadi ada kegiatan apa? Baik Ibu Edel, saya baru selesai berkonsultasi dengan Ibu Inspektur mengenai pemeriksaan pembangunan fisik di kabupaten dan kota. Kebetulan saya bersama dengan Pak Stef bersama satu tim. Iya betul Ibu. Saya dan Ibu Vero satu tim dalam pemeriksaan fisik APBD 1 di kabupaten kota, yang mana pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam program kerja pemeriksaan tahunan atau PKPT sesuai keputusan Gubernur nomor 59/KEP/HK/2020 tanggal 11 Januari tahun 2020. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila ini, apa kontribusi atau komitmen dari pembangunan infrastruktur di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Terima kasih Ibu Wan. Kontribusi pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi sangat penting sekali. Hal ini terjadi karena dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur, maka akan meningkat pula tingkat konektivitas wilayah-wilayah ekonomi satu dengan ekonomi lain dan tingkat konektivitas wilayah ekonomi dengan sentra-sentra produksi dan tingkat konektivitas dengan wilayah perbatasan dan wilayah terpencil, sehingga arus ekonomi akan hidup. Dengan sendirinya ekonomi masyarakat akan bersejahtera. Benar Ibu Wan, agar di seluruh daerah pelosok NTT dapat merasakan sentuhan pemerintah Provinsi NTT. Sebagaimana kita ketahui, aparat pengawas internal pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana tanggapan Bapak Stef dalam kacamata terkait pengawasan terhadap hal ini? Baik Ibu Eden, untuk mendukung visi NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera, salah satu misinya tersedianya infrastruktur baik volume maupun kualitas untuk menunjang pembangunan. Inspektorat sebagai aparat pengawas sangat penting perannya untuk mengawal semua kegiatan ini untuk memastikan ketepatan manfaat, ketepatan volume, ketepatan kualitas dari semua kegiatan tersebut yang dilaksanakan melalui pemeriksaan pembangunan jalan dan jembatan, pemeriksaan irigasi dan hubung, pemeriksaan bantuan stimulus bahan bangunan yang dilakukan oleh Dinas PUPR, dan bantuan seperti bantuan benih jagung, bantuan benih padi, bantuan anakan kelor yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, bantuan sumber bor yang dilaksanakan oleh Dinas SDM, dan masih banyak lagi dinas-dinas lain yang melaksanakan pekerjaan infrastruktur di 22 kabupaten kota. Benar sekali Ibu Edel. Contohnya jalan peningkatan Bokong Lelogama yang dahulu waktu tempuh yang kita butuhkan untuk sampai ke Lelogama butuhkan waktu kurang lebih 8 jam. Namun dengan adanya peningkatan jalan Bokong Lelogama, waktu tempuh kita menjadi lebih singkat, kurang lebih 2 jam. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah NTT sesuai dengan roh lahirnya Hari Pancasila. Bagaimana dengan daerah pariwisata, Ibu Vero? Baik Ibu Wa, daerah pariwisata adalah salah satu komitmen dari pemerintah Provinsi NTT
yaitu dengan menciptakan destinasi baru antara lain pembangunan homestay dan amnesti di Pantai Liman, Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Kemudian ada pembangunan homestay dan amenitas di Wisata Alam Fatunasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dan kemudian ada juga pembangunan daerah wisata Pantai Mulut Seribu di Kabupaten Rotendao. Dan masih banyak lagi. Ibu Vero, apa sajakah yang diperiksa Inspektorat Daerah saat melakukan pemeriksaan di Kabupaten Kota? Baik Ibu Edel, Inspektorat Daerah dalam melakukan uji petik di lapangan terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang kegiatannya itu dilakukan di kabupaten dan kota. Tujuan daripada dilakukannya uji petik di lapangan adalah untuk menguji apakah indikator kinerja dan target kinerja dari program dan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sudah tepat waktu, sudah tepat biaya, sudah tepat kualitas, dan sudah tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat penerima bantuan. Uji petik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain adalah bantuan bibit padi, bibit jagung, bibit kelot untuk di 22 kabupaten. Sedangkan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan dilakukan uji petik oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT antara lain adalah kapal nelayan yang diberikan kepada masing-masing nelayan di 22 kabupaten dan untuk daerah pariwisata dan ekonomi kreatif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah pembangunan homestay dan amenitas di Pulau Semau, di Fatunasi, dan di Pantai Mulut Seribu, Kabupaten Rotendao. Dan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu dilakukan uji petik antara lain peningkatan jalan Bokong Lelo Lama, pembangunan jembatan Neot Nana di Kabupaten TTU, kemudian ada pembangunan jembatan Polisia di Kabupaten Sika, dan ada juga bantuan stimulan perumahan swadaya di provinsi yang berupa bantuan hibah bahan bangunan untuk rumah tidak layak huni, sanitasi, dan WC. Dan masih banyak lagi yang dilakukan uji petik oleh Inspektorat Provinsi sesuai dengan program kerja dari masing-masing perangkat daerah. Kita kembali ke Bapak Inspektur Pemantau Wilayah ya. Bapak Inspektur, apa makna dari Hari Lahirnya Pancasila untuk kita ASN, khususnya untuk ASN Inspektorat Daerah Provinsi? Baik Ibu Wa, untuk mewujudkan visi misi NTT Bangkit NTT Sejahtera, maka sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan, maka inspektorat harus sebagai quality assurance atau jaminan mutu dan konsulting. Itu artinya inspektorat harus memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif, rekomendasi-rekomendasi yang tepat waktu, rekomendasi-rekomendasi yang tepat sasaran, sehingga membantu perangkat daerah untuk penyempurnaan pelaksanaan program kegiatan yang dikawal mulai dari perencanaan sampai akhir pelaksanaan. Wah, luar biasa sekali komitmen pemerintah provinsi ini. Betul Ibu Wa, ini mengingatkan kita bahwa kelahiran Pancasila harus menjadi roh bagi setiap warga negara Indonesia. Mas Teo, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan sehubungan dengan kondisi pandemi Corona yang sedang melanda dunia, terkhusus bumi NTT tercinta? Baik Ibu Wa,
saya akan menyampaikan pesan dalam bahasa Timur, bahasa Dawan. Au tuasino koke, au nuisino koke, olif tata difeatun. Neno une wisneno mo ekitoke, pahya na leokoke. Neno ya corona mo finyu ya nem neoke, itokoke maputokoke. Tapi hitet wisneno, oleh karena itu maka hitetui nasihat plena, paek masker, fase ukun, dan topot masih makoma. Yang dalam bahasa Indonesia, Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian yang terkasih. Pada zaman dahulu dunia diciptakan dalam keadaan baik, tetapi karena kitalah yang tidak bersahabat dengan alam, maka marilah kita melawan virus corona dengan selalu mencuci tangan, selalu pakai masker, dan menjaga jarak dalam setiap aktivitas. Begitu. Terima kasih Bapak Stef dan Ibu Veronica Antonis yang telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bermanfaat. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengucapkan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. NTT bangkit, NTT sejahtera.